Shalom. Selamat hari Minggu dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Inilah pujian yang akan kita dengarkan bersama-sama. Musim akan selalu hidupmu. Tuhan selalu menolongku, setia menjagamu. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Yes. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Dia mengenyangkanku, Dia memeliharamu seumur hidupmu. Dia pasti tolongku, Dia setia tolongmu, dan kami percaya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara bisa membagikan pelayanan ini, ajak yang lain bergabung, karena saat lagi kita serahkan, membagikan renungan dan doa-doa bagi saudara yang rindu didoakan. Pujian ini memberkati dan Pastor Rindu menyanyikan, membawa pujian ini, pujian kelegaan bagi ribuan Bapak Ibu terkasih yang sedang menyaksikan live streaming maupun video daripada pelayanan ini. Tuhan selalu menolong kita. Katakan amin, amin, amin. Musim akan selaya, ku yakin Tuhan menyelamatkan, ku yakin Tuhan menyelamatkan, ku yakin Tuhan menyembuhkan, ku yakin Tuhan menyembuhkan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Yes, amin, aku percaya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Percaya deh. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Dia mengenyangkanmu, Dia setia memeliharaku seumur hidupku dan keluarga terkasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu. Sehelai di rambutmu, dengar ini, tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongmu, setia menjagamu. Dia mengenyangkanmu, Dia memelihara kita seumur hidupku. Dia menyembuhkanmu, Dia memberkatimu seumur hidupmu. Puji Tuhan. Ini adalah pujian di hari Minggu
yang sangat memberkati setiap kita. Bapak Ibu sebentar yang akan ke gereja, ingatlah hal ini bahwa Tuhan setia sudah menolong kita semua. Baik, sekarang saatnya time for Bible. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Baik, saudara-saudara sekalian, Pengkhotbah pasal 5 mulai ayat 8 sampai ayat 20. Ya. Di sini perikopnya tentang kesia-siaan kekayaan. Pastor bacakan ya. Kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 8 sampai 20. Firman Tuhan, dan selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Ya, suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Di sini ada kata uang. Kemarin Pastor juga udah ingatkan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara bukan pengemis, jadi jangan ada mental minta-minta di dalam kehidupan Anda. Harus kita latih bahwa saya ini bukan pengemis, saya ini tidak boleh punya mental minta-minta. Kalau sebagai anak Tuhan engkau percaya ada keperluan dalam hidup, khususnya dalam pelayanan, saudara kalaupun harus minta, mintalah kepada Bapa di sorga. Minta kamu akan menerima, ketok pintu dibuka, cari engkau mendapatkan. Matius pasal 7. Jelas kita sudah sering mensuarakan, minta kepada Bapa. Bapa bisa kirim berkat, saya sebut BT, berkat Tuhan. Jadi jangan ya. Nah, kalau sekarang kita melihat hari ini ada namanya KPK. KPK itu suka tangkap-tangkapin orang. Tapi kalau sekarang berita lagi ramai, bahkan ketua KPK juga diperiksa. Seputar apa? Seputar uang. Jadi jangan sampai kita dalam hidup manusia, memang kita sadar bahwa semua manusia butuh uang. Uang untuk hidup. Bukan hidup untuk uang. Uang untuk hidup. Alat belanja, alat penukar, ya, untuk kebutuhan kita, tetapi jangan sampai kita mencintai uang. Jangan sampai mencintai uang. Bahkan kalau sampai mau ibadah, hitungannya uang. Saya selalu katakan di dalam pelayanan, bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan ini tidak dipimpin oleh uang. Meskipun banyak yang berkata, Pastor, tanpa uang bagaimana caranya kita bisa melayani? Misalnya contoh, bayar listrik, bayar kuota. Kita kasih orang makan, kasih orang minum, itu bayar pakai uang. Betul. Tetapi uang itu hanya sebatas genggaman. Jangan sampai uang itu masuk dalam hatimu. Saya ulangi. Yang saya mau ajarkan kepada kita sama orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan. Memang kita semua perlu uang, termasuk yang ngomong. Tetapi uang itu harus berada sebatas genggaman. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Karena kalau uang hanya sebatas genggaman, kita gampang melepaskan. Tapi kalau uang sudah masuk dalam hati, itu sukar untuk kita lepaskan. Maka saudara, jangan mencintai uang. Kita harus mencintai Tuhan. Yes, wah keren banget nih. Jadi cintaku atau cinta kita seharusnya hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jangan mencintai uang. Karena siapa yang mencintai kekayaan
tidak akan puas dengan penghasilannya. Selalu merasa kurang. Selalu merasa tidak cukup. Kenapa? Karena dia mungkin selalu dalam hidupnya hanya uang, lagi-lagi uang. Aku mau makan, ingat uang. Aku mau tidur, ingat uang. Aku bahkan mau mandi, ingat uang. Stop sudah Bapak Ibu sekalian. Ya, uang itu hanya sebatas genggaman. Jangan sampai simpan di dalam hati. Apalagi jadi orang cinta uang. Saudara tidak akan puas. Nanti sepanjang hidupmu, sebanyak perjalanan hidup yang singkat di dunia ini, kamu hanya cari uang. Dan jangan sampai kita tidak punya karunia menikmati berkat Tuhan, menikmati hidup ini hanya karena kita menjadi hamba uang. Ini pun adalah sia-sia. Ayat berikutnya. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apa keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Pakai ngorok. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Kenapa? Karena dalam hatinya hanya mengejar uang. Bahkan di dalam 1 Timotius pasal 6, 9, 10 berkata, uang itu adalah akar segala kejahatan. Lebih tepatnya, cinta uang. Uang itu hanya benda, ya. Tergantung bagaimana sikap pemiliknya atau makhluk hidup kepada benda ini. Uang tidak salah, dia hanya alat pembayaran. Tetapi ketika manusia menaruh cinta akan uang, disitulah menjadi permulaan dari segala macam kejahatan. Maka jadi orang Kristen, ingat ya, jangan mata duitan. Lihat duit langsung mata hijau, toeng. Biasa aja keles. Si Tuhan bilang enak banget ya. Orang yang tidurnya cinta Tuhan, diberkati. Enak banget ya, orang yang cinta Tuhan, dia mau makan sedikit, kote, makan banyak plus rica-ricanya, tetap enak, sehat, amin. Dia mau makan tempe dengan syukur cinta Tuhan, tidak mustahil. Ini hanya sekedar just kidding ya. Bisa tempe itu rasa chicken stick yang paling hauce. Weh, bisa nggak? Ah, lebay Pastor Andy ini. Lebay, masak tempe, rasa chicken stick. Berlebihan. Iya kan saya bilang ini just kidding. Bisa saja, tidak harus sama. Soalnya kenapa? Kita melihat banyak orang-orang yang makan yang hauce, ketika tubuhnya nggak diberkati, yang ada hanya mamon, cinta uang, egois, apa? Hambar, bahkan nggak bisa telan makanan. Bahkan dia rasa semuanya pahit. Kenapa? Tubuhnya nggak diberkati, tubuhnya mungkin sakit gitu. Kenapa sakit? Iya sih, hari-hari uang. Bahkan istilah banting tulang. Tulang dibanting-banting. Gara-gara apa? Katanya mencari sesuap nasi. Padahal di Geraha IHS banyak beras. Kalau saudara perlu, nanti akan dibagi gratis. Amin. Aneh kan? Ini hamba Tuhan loh. Tapi banyak stok berasnya. Ya harusnya pengusaha-pengusaha itu loh lebih banyak lagi karena dia punya bisnis atau pekerjaan. Tapi mengenai cinta Tuhan itu memang butuh sebuah perjalanan dan kerelaan hati. Butuh semua latihan. Karena meskipun orang kaya, konglomerat sekalipun saya tahu, tidak banyak dia mau memikirkan peduli kepada orang sesamanya. Apalagi kalau sudah dirasuk namanya cinta akan uang. Ya udah, lanjut lagi saudara-saudara sekalian ya. Sekarang ayat berapa? Tadi kita sudah ayat yang ke 12. Sekarang kita ayat 13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Saya pernah ingat ya,
Eh, orang miskin itu susahnya lain, orang kaya juga punya pergumulan lain. Apa itu? Saya pernah berpikir begini, orang miskin kasihan, dia pikir besok dia bisa kerja dapat uang dari mana. Tapi orang kaya kadang-kadang pusing mikir dia mau taruh di mana uangnya. Apalagi orang kaya yang hasil korupsi, dia bingung nanti ditangkap KPK, dia bingung uangnya mau taruh di mana. Di bawah bantal, sudah penuh. Mau simpan, ada ketakutan. Itulah saya bilang orang miskin, orang kaya masing-masing ada pusingnya. Kalau orang miskin kasihan, dia pikir besok ini bisa makan apa. Puji Tuhan. Eh kalau misalnya orang kaya, dia bisa berpikir, ya, ini just kidding ya. Kalau dia dikuasai dengan namanya cinta uang atau serakah, bisa aja dia berpikir, besok makan siapa gitu. Ada yang bilang waktu kami datang, ada yang tidak dapat beras. Iya, betul. Untuk pembagian beras berkat atau beras kesembuhan atau beras gratis itu memang tidak setiap minggu. Kalau pas ada pesan info dibagi. Tapi kalau misalnya datang pribadi 1-2 keluarga, kami ada stok lah ya. Karena untuk membagi itu kita perlu menyiapkan bertonton bagi massal. Jadi minta maaf kalau ada yang datang tidak dapat karena memang tidak dibagikan. Tapi kalau betul-betul perlu jangan sungkan ya, nanti dikasih. Puji Tuhan karena Pastor sekali bagi itu bertonton beras ya. Tapi ada stok lah kalau untuk beberapa puluh kilo sudah betul-betul perlu jangan sungkan kita memberkati. Gratis loh ya. Tanpa syarat, puji Tuhan. Luar biasa, hati-hati ya. Di sini katakan apa? Ada kemalangan yang dimana kekayaan disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Wis habis dia. Sebagaimana keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya sesuatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi, dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, sebab itulah bahagianya. Sebentar setelah ini, Pastor mau berdoa supaya setiap Bapak Ibu yang didoakan mendapat karunia menikmati. Jangan hanya mencari, mengumpulkan, tetapi tidak mendapat karunia menikmati. Sebentar Pastor minta izin mendoakan Bapak Ibu sekalian, supaya yang kita hidupin hari ini, kita boleh menikmati berkat Tuhan, menikmati. Jangan sampai menjadi seperti ayat sebelumnya, celaka. Kaya tapi nggak menikmati. Lebih baik hidup itu pas-pasan tapi ada syukur dan nikmat Tuhan. Lebih baik hidup sederhana sesuai kemampuan kita, jangan paksakan kehendak. Yang penting kita bisa merasakan nikmatnya itu berkat Tuhan. Amin. Ada orang saya ketemu, saya tahu orang-orang kaya melimpah hartanya bahkan sampai triliunan. Tapi dia kering, dia gelisah, tidak bisa tidur. Dari ayat-ayat ini luar biasa loh. Semuanya Alkitab ini lengkap banget. Bahkan kalau saudara hari ini dengar bagaimana viral istilah semangka sebagai simbol untuk mendukung Palestina. Di dalam Bible pun ada istilah semangka itu. Buah yang diberkati Tuhan. Nanti kapan-kapan Pastor bahas ya.
Baik, sekarang kita kembali pembacaan kita, Pengkhotbah pasal 5. Pastor maju sekarang ayat yang ke 19. Setiap orang yang dikarunia Tuhan kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Puji Tuhan. Saya menerima berkat Tuhan dan saya menikmati. Saudara pun demikian, sebentar Pastor izin mendoakan. Saudara terima berkat Tuhan dan karunia menikmati. Setiap orang yang dikarunia Tuhan kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya, itu adalah karunia Tuhan. Luar biasa, kita 8 jam istirahat, 8 jam kita bekerja, 8 jam kita aktivitas di luar pekerjaan kita seperti bersama keluarga, ya, jalan, di perjalanan. Kalau kita lakukan dengan tekun, setia, 8 jam itu kita ada waktu untuk meditasi, sela, saat teduh, berdoa, hidup ini akan luar biasa. Hidup ini akan maksimal, melayani Tuhan, dan semua ini diberkati. Saudara tidak hanya dikasih karunia sehat, karunia untuk bekerja, tetapi lewat doa hari ini, saudara dianugerah hidup yang masih tersisa. Tuhan kasih, Tuhan beri, kita dapat karunia menikmati berkat Tuhan. Amin. Amin. Ayat 20, tidak sering ia mengingat umurnya, karena Tuhan membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian untuk masuk di hari Minggu sebagian besar ibadah, dan juga dalam ibadah kita menikmati kebaikan Tuhan. Dan ingat loh, hidup Kristen itu adalah hidup melakukan firman Tuhan. Kristen dikenal dengan kasih. Kasih bukan hanya di mulut, tapi kasih disertai dengan pancaran wajahmu dan sikap hatimu dan perbuatanmu. Selamat ibadah. Yang sudah pamit banyak banget ini, ya mohon maaf Pastor kepanjangan, saudara barangkali. Saudara selamat ibadah di gereja masing-masing. Salam buat Pak Pendeta, Ibu Pendeta, salam kenal. Dalam berkat Tuhan ke 1 hari, Pastor ini bisa ke kota saudara-saudara dan ikut menyapa-nyapa di gereja di mana Bapak Ibu beribadah. Hore, hore, makasih semuanya atas waktunya, care-nya, dan gift-nya yang luar biasa banget. Pastor tersentuh dan juga ucap terima kasih. Baik, sebelumnya Pastor akan memberkati air minum Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Di tangan Bapak Ibu sekalian ada air putih biasa, baik engkau genggam maupun engkau tumpangkan tangan. Air putih biasa ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkat ibadah sesuai dengan firman Tuhan, orang yang beribadah, air minumnya diberkati. Pastor berkata, air minum ini diberkati. Barang siapa yang minum dari air ini, melalui berkat roh kesembuhan dari Tuhan, menyembuhkan tubuh mereka yang sedang sakit, Anda yang sedang sakit, ataupun keluargamu yang sedang sakit, atau pasien di rumah sakit yang sedang sakit. Air putih steril ini yang sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus, saudara bisa kasih kepada mereka, dan biarlah kesembuhan, pemulihan terjadi in Jesus name. Amin. Puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan, sampai hari ini pelayanan doa Healing Water masih jadi berkat bagi banyak orang. Dan hari ini juga menjadi berkat buat tubuh dan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Baik, sekarang Pastor akan memberkati tubuh Bapak Ibu yang sedang lemah, yang sedang drop, atau yang sedang sakit. Angkat tangan saudara. Setiap tangan yang terangkat, Pastor Andy mendoakan dan mohonkan berkat Tuhan, kesehatan di tubuhmu. Kalau engkau percaya, katakan amin.
aliran kesembuhan. Mengalirlah di tubuhmu yang sedang sakit. Dan aliran kesembuhan ini menyembuhkan tubuhmu. Tubuhmu diberkati dan sehat, pulih kembali. In Jesus name. Engkau, anak dan mamamu, papamu diberkati kesehatan. Bagi Anda yang fungsi ginjalnya menurun, ada kebocoran jantung, gangguan pada paru-paru atau pankreas, rasakan saat ini aliran kesembuhan sedang men-touch organ-organ tubuhmu dan fungsinya normal dan pulih kembali in Jesus name. Tulang punggung, tulang ekor, syarafmu yang terjepit, lewat aliran kesembuhan saat ini yang kau terima. Fungsi tulang normal dan posisi sarafmu semuanya normal kembali in Jesus name. Darahmu normal. Angkat tangan saudara. Mana tangan-tangan yang diberkati kesehatan saat ini? Saya. Kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Dan bersyukur atas kebesaran Tuhan. Dan katakan terima kasih Tuhan Yesus. Karena saya sungguh-sungguh saat ini merasakan tubuhku dipulihkan. Dan ribuan di antara saudara yang mengalami ada aliran kuasa Tuhan yang sedang menyembuhkan sakitmu saat ini. Soli Deo Gloria, terpuji Tuhan tempat yang maha tinggi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. In Jesus name, saya sedang melihat roh-roh jahat meninggalkan Anda. Kelemahan meninggalkan Anda, sakit penyakit meninggalkan Anda, virus, radang, bakteri, jamur, kuman meninggalkan Anda. Be clear in Jesus name. Saudara sekarang bisa perlahan-lahan berdiri, yang sulit berdiri, yang sulit berjalan mulai berjalan, dan yang tadi ada rasa sakit mulai cek tubuhmu, engkau akan bersuka cita karena sakit itu pergi, engkau free, engkau dilepaskan dan engkau sehat. In Jesus name. Hooray! Amin. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Tuhan curahkan kasih dan kebaikannya. Tuhan jamah tubuhmu dan memberkati doa-doa ini. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Wah, kalau pastor sudah dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bisa-bisa lupa waktu kote. Sementara ini di Gerah HS sudah banyak yang menunggu, juga masih ada sebagian form doa yang pastor selesaikan. Jadi pastor selesai live streaming hari ini. Kalau mau tambah, besok lagi ya. Selamat ibadah di gereja masing-masing. Selamat semua sehat-sehat ya, dan panjang umur, jaga kesehatan, minum vitamin dan istirahat yang cukup. Semoga berkati semuanya. Sola fide, ingat apapun terjadi hidupmu dan keluargamu, hiduplah oleh iman. Karena Tuhan Immanuel, Dia sayang kita dan sertai sampai selama-lamanya. Ya sudah ya, dadah semuanya. Dadah.